Perjamuan malam, perjamuan cinta. Saudara dan sahabatku, mari kita dengarkan bacaan dari Injil menurut Santo Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan sahabatku,
kita semua sebagai imam religius awam dicintai Tuhan dan diutus untuk mengikuti Tuhan dan melaksanakan perutusannya. Untuk dapat melakukan perutusannya dengan gembira dan tabah, kita perlu menyatukan diri pada Dia. Maka kita diajak senantiasa untuk merenungkan, untuk menimba semangat Yesus yang tegar dalam menghadapi perjuangan dan salibnya. Kita ingin meneladan daya tahannya dan juga mohon agar kita dikuatkan dalam perjuangan hidup kita dalam mengikuti Dia. Kita ingin menimba semangat kebangkitan dan perjalanan hidup kita dan untuk perutusan kita selanjutnya. Secara khusus di dalam bacaan yang kita dengar tadi, kita diajak untuk merenungkan semangat yang ditekankan oleh Yesus, yaitu cinta. Sebelum Yesus menderita sengsara, Ia mengumpulkan para muridnya di satu tempat dan mengadakan perjamuan malam terakhir. Hatiku sangat rindu untuk makan Paskah bersama kamu. Yesus ingin sekali lagi menekankan kepada para muridnya semangat, inti ajaran, dan nilai yang harus mereka teruskan kepada jemaat selanjutnya. Pesan utama itu adalah kasih. Kasih yang diwujudkan dalam beberapa ungkapan. Kasih itu diwujudkan dalam perjamuan makan bersama. Dengan makan bersama itu, semangat persaudaraan terwujud. Karena memang makan menjadi simbol bahwa orang ingin bersatu, bersaudara, dan ambil bagian satu sama lain. Perjamuan Ekaristi, makan bersama Yesus itulah yang juga menjadi simbol persatuan kita dalam hidup bersama di gereja kita. Setelah makan, Yesus mengambil roti dan anggur dan memberikan kepada mereka. Terimalah, karena ini tubuhku dan darahku yang aku berikan kepadamu. Pemberian diri, korban, adalah wujud cinta sejati. Cinta terwujud bila kita rela berkorban bagi orang yang kita cintai. Dan itu dilakukan Yesus bagi para murid, bagi kita semua. Ia memberikan dirinya untuk tebusan bagi kita semua, agar kita semua beroleh keselamatan. Dalam perjamuan itu juga Yesus melayani para muridnya dengan membasuh kaki para rasul. Cinta diwujudkan dalam pelayanan kepada orang yang ingin dicintai. Tanpa pelayanan, maka cinta tidak terwujud. Persaudaraan dan persatuan tidak akan terjadi. Itulah juga yang terjadi dalam gereja kita. Bila kita ingin hidup bersama, saling membahagiakan, hanya mungkin dengan saling melayani. Bila tidak, maka komunitas gereja tidak akan terwujud. Maka saudara, sahabatku semua, imam, religius awam, patut kita merenungkan hari ini, Kamis Putih. Bagaimana wujud cinta kita kembangkan dalam hidup dan perutusan kita.
Bagaimana wujud cinta itu juga aku lakukan untuk membangun alam ciptaan. Apa yang telah aku buat dan mana yang masih perlu aku kembangkan. Belajar dari Yesus. Kita senantiasa diajak untuk membangun cinta di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam alam ciptaan. Semoga hati kita senantiasa berkobar dalam cintanya. Semoga kobaran cintanya yang selalu menyala menjadikan hati kita sungguh mengenal cintanya yang sejati. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.